Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Cahya Puspita, NIM 1924 1010 3009 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan memenuhi tugas struktur data. Kita mulai saja pada soal yang pertama. Soal pertama yaitu buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Lalu, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Baik, sini saya akan membuka komen codingnya terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Di sini saya mulai dari def, bilangan Fibonacci dengan n sebagai inputan. Bilangan Fibonacci adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, maka dari itu telah ditetapkan bilangan Fibonacci ke 0 dan ke 1. Lalu, apabila 0, maka nilainya 0. Dan apabila 1, maka nilainya adalah 1. Lalu, bilangan Fibonacci selanjutnya yaitu perhitungannya 0 plus 1 dan seterusnya. Jadi, if di sini, if n sama dengan 0, maka return 0. Else, if n sama dengan 1, maka return 1. Lalu else-nya ialah rekursifnya, yaitu bilangan Fibonacci n-1 plus bilangan Fibonacci n-2. Lalu print bilangan Fibonacci 5, bilangan Fibonacci 7, dan bilangan Fibonacci 10. Kita run ya. Baik, di sini sudah ditampilkan. Di sini kita ketahui bahwa bilangan Fibonacci 5 hasilnya yaitu 5, bilangan Fibonacci 7 hasilnya yaitu 13, bilangan Fibonacci 10 hasilnya yaitu 55. Baik, kita lanjut ke soal yang C. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke-4. Oke, kita share screen di sini. Di sini ada bilangan Fibonacci ke-4. Oke, di sini ada bilangan Fibonacci ke-4, lalu bilangan Fibonacci ke-4 ini merekursifkan dirinya sendiri menjadi bilangan Fibonacci 3 dan bilangan Fibonacci 2. Lalu, bilangan Fibonacci 3 ini juga belum diketahui, maka bilangan Fibonacci ketiga ini merekursifkan dirinya menjadi bilangan Fibonacci 2 dan bilangan Fibonacci 1. Lalu bilangan Fibonacci 2 ini juga belum diketahui, maka bilangan Fibonacci kedua ini juga merekursifkan dirinya menjadi bilangan Fibonacci 1 dan bilangan Fibonacci ke-1 dan bilangan Fibonacci ke-0. Lalu di sini kita sudah diketahui ya bahwa bilangan Fibonacci kedua ini adalah bilangan Fibonacci ke-1 dan ke-0. Maka bilangan Fibonacci 0 ialah hasilnya 0, lalu bilangan Fibonacci ke-1 hasilnya 1, lalu bilangan Fibonacci kedua ini adalah penjumlahan dari bilangan Fibonacci 1 dan bilangan Fibonacci 0, yaitu 1 plus 0 hasilnya 1, lalu bilangan Fibonacci 3 di sini adalah hasil penjumlahan dari bilangan Fibonacci kedua dan bilangan Fibonacci 1. Yaitu bilangan Fibonacci 2 hasilnya adalah 1, bilangan Fibonacci 1 adalah hasilnya 1. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Lalu di sini bilangan Fibonacci keempat itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan Fibonacci 3 dan bilangan Fibonacci 2. Di sini bilangan Fibonacci 3 bernilai 2 dan bilangan Fibonacci 2 bernilai 1. Maka bilangan Fibonacci 4 adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya komen dulu codingnya. Soal nomor 2. Buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list merupakan integer, merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Baik, saya buka dulu komen codingnya. Oke, di sini bilangan palindrom itu apa sih? Bilangan palindrom ialah bilangan yang bertugas untuk memeriksa suatu bilangan. Apakah bilangan tersebut jika dilihat dari indeks pertama dan indeks terakhir itu sama? Di sini saya mendefinisikan dengan memeriksa bilangan palindrom di dalam list. Base case-nya, apabila dari list tersebut kurang dari sama dengan 1, maka true. Apabila list sama dengan 0,
apabila list 0 sama dengan list terakhir atau min 1, maka akan mengembalikan nilai lagi dengan memanggil fungsi rekursif memeriksa bilangan palindrom dari list 1 hingga indeks sebelumnya. Lalu kita lanjut, lalu else, maka return false. Lalu cek apakah 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini merupakan palindrom atau bukan. Oke, kita run. Nah, di sini hasilnya true ya. Jadi apabila hasilnya true maka palindrom, apabila false maka bukan palindrom. Jadi di sini bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan bilangan palindrom kan hasilnya true. Baik, selanjutnya kita ke yang C. Buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Baik, kita... Nah, di sini kita cek indeks awal dan indeks terakhirnya tuh apabila sama itu maka bernilai true, maka dia adalah bilangan Fibonacci, maaf. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini apakah indeks awal dan indeks akhirnya sama? Iya, sama kan? Karena bernilai 1. Maka hasilnya true. Nah, lalu kita sisa memeriksa bilangan palindrom 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nah, apakah indeks awal dan indeks akhirnya ini nilainya sama? Ya, sama. Maka sisa bilangannya yaitu 3, 4, 4, 3. Lalu kita cek lagi, apakah 3, 4, 4, 3 ini indeks awal dan indeks akhirnya sama? Ya, sama. Berarti sisanya yaitu 4 dan 4. Apakah 4 dan 4 ini indeks awal dan indeks akhirnya sama? Ya, sama. Jadi bernilai true ya, sampai tidak menghasilkan angka lagi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di sini soal nomor 3, antrian bank. Ada data operasi. Di sini datanya yaitu panggil bilangan lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Lalu ada antrian, bilangan lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Lalu ada operasi up panggil, up antrian, get panggil, dan get antrian. Lalu implementasi ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk menstipulasikan kejadian berikut. 1 nasabah mengambil nomor antrian, 1 nasabah dilayani. Oke, kita langsung saja buka komen codingnya. Oke, jadi di sini saya membuat kelas antrian Bank Mandiri yang memiliki metode antrian nasabah dan panggil nasabah. Lalu, apabila jumlah dari panggil nasabah dan antrian nasabah itu sama, maka dipas. Oke, kita pas. Apabila tidak sama, maka untuk panggil nasabah itu +1 dan untuk antrian nasabah +1 juga ya. Selanjutnya di reset. Maka panggil nasabah dan antrian nasabah diubah menjadi 0. Oke, lalu ada get panggil nasabah dan get antrian nasabah untuk mendapatkan nilai antrian nasabah dan panggil nasabah. Lalu di sini untuk implementasinya yaitu buat variabel antrian, di mana antrian Bank Mandiri di reset menjadi 00. Lalu ada antrian nasabah sebanyak 3 kali dan panggil nasabah sebanyak 3 kali. Oke, di sini kita print antrian get. Lalu kita di sini print antrian nasabah dan panggil nasabah. Kita lihat hasilnya. Baik, di sini ternyata setelah kita print hasilnya bahwa antrian nasabah dan panggil nasabah bernilai 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 tentang titik 2 dimensi. Ada data dan operasi juga sama seperti nomor 3. Di sini datanya X adalah bilangan yang mempresentasikan
sebuah titik, lalu Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik, lalu operasinya ada geser horizontal DX, geser vertikal DY, hitung jarak atau titik lain, lalu get X, get Y, lalu implementasikan ADT titik 2 dimensi menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk menstimulasikan kejadian berikut. Titik 1 itu dengan koordinat awal 2,3, lalu titik 2 dengan koordinat awal 4,5, lalu T1 geser ke kiri sebanyak 3 satuan atau minus 3, lalu T1 ke bawah sebanyak 7 satuan atau minus 7, tampilkan koordinat titik 1 saat ini, geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, dan geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan, tampilkan koordinat T2 saat ini, dan tampilkan jarak T1 dengan T2. Oke, kita buka dulu komen dari codingnya. Baik, jadi di sini saya membuat kelas titik 2 dimensi yang memiliki metode nilai X dan nilai Y. Untuk geser horizontal, maka harus menggeser nilai X banyak dx, dan untuk geser vertikal, itu maka harus menggeser nilai Y sebanyak dy. Lalu untuk menghitung jarak dari kedua titik dalam rumus matematika ialah akar X min X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Ini saya mendefinisikan akarnya dengan 0,5 bintang 2 kali lalu 0,5. Oke, selanjutnya return rumus jarak dan get nilai X ini untuk mendapatkan nilai X, get nilai Y ini untuk mendapatkan nilai Y. Selanjutnya implementasi titik 1 itu 2,3, lalu titik 2 4,5, lalu T1 geser ke kiri sebanyak 3 satuan atau minus 3, dan titik 1 lagi geser ke bawah sebanyak 7 satuan atau minus 7. Lalu titik 2 itu geser ke kanan sebanyak 15 satuan dan geser ke atas sebanyak 9 satuan. Oke, di sini kita cari nilai X, nilai Y, dan jaraknya. Kita run. Baik, setelah kita print, kita ketahui hasilnya. Nilai X itu min 1, min 4. Lalu nilai Y 19,14 dan jarak total jaraknya adalah 26,907. Sekian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.